Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Rian Pradesa, MEI. Saya dosen program studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya mengampu mata kuliah Perbankan Syariah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bobot SKS-nya itu sebesar 2 SKS yang diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Capaian mata kuliah pada pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar perbankan syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan tujuan perbankan syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, memahami akad-akad yang digunakan di bank syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan pengawasan perbankan syariah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber dana bank syariah. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan siklus pembiayaan pada bank syariah. Kemudian adapun materi-materi yang dibahas dalam perkuliahan ini, yang pertama awal kelahiran bank syariah di Indonesia. Kemudian materi yang kedua, riba dan permasalahannya. Materi yang ketiga, konsep dasar bank syariah. Kemudian materi yang keempat, perkembangan bank syariah di Indonesia. Materi yang kelima, akad wadiah. Kemudian materi yang keenam, investasi mudharabah. Materi yang ketujuh, pembiayaan murabahah. Materi yang kedelapan, pembiayaan bank syariah. Materi yang kesembilan, pembiayaan jual beli. Dan materi yang ke-10, izarah mutahiyah bitamlik. Materi yang ke-11, pembiayaan kerjasama usaha. Materi yang ke-12, pelayanan jasa bank syariah. Materi yang ke-13, lembaga pengawas bank syariah. Dan materi yang ke-14, penyelesaian sengketa pada bank syariah. Dalam melakukan pengajaran, saya memberikan kepada mahasiswa referensi-referensi yang digunakan selama masa pembelajaran. Referensi yang pertama yang berasal dari buku-buku, dan yang kedua dari jurnal-jurnal yang terkait. Adapun yang dari buku, saya menyarankan kepada mahasiswa yaitu seperti buku karangan Sultan Remi Syahjedi, yaitu dasar-dasar perbankan syariah dan atau produk-produk dan aspek-aspek hukum. Kemudian buku dari Muhammad Syafi'i Antonio, yaitu Bank Syariah dari teori ke praktik. Kemudian yang selanjutnya ada karangan dari Abdul Rahim, yaitu Islamic Bank, Principle, Practice and Performance. Berikut akan saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran bersama mahasiswa di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk perkuliahan dengan mata kuliah Perbankan Syariah. Nah, tetapi sebelum memulai mata kuliah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada relator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
selesai. Oke, jadi mata kuliah atau pembahasan kita pada hari itu tentang investasi mudharabah. Tapi kalau kita ingat pada pertemuan kita sebelumnya itu kita ada pembahasan tentang akad wadiah. Ini saya tunjukkan kembali RPS yang sudah saya share pada minggu pertama. Ada beberapa materi. Jadi materi sebelumnya itu tentang tentang akad wadiah. Nah, ini ada beberapa materi. Ini kita berada di pada materi ke-6 tentang investasi mudharabah. Sebelum melanjutkan materi tentang investasi mudharabah, ada yang ingat tentang materi akad wadiah? Apa itu akad wadiah? Ada Pak. Ayo. Nah, jadi akad wadiah itu ada terbagi dua. Salah satunya itu ada akad wadiah yadamana, di mana akad wadiah yadamana ini ialah si penitip itu memberikan barang titipan kepada si penerima titipan. Nah, jadi si penerima titipan itu menyediakan tempat, tapi dengan syarat si penitip itu membayar sewanya tempat itu. Tapi dengan catatan juga barangnya itu tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan, Pak. Oke, kemudian yang selanjutnya ada wadiah yang amanah. Siapa yang ingat yang amanah? Ya. Yat amanah itu adalah pihak yang menerima titipan itu nggak boleh untuk memanfaatkan barang titipan tersebut, dan apabila terjadi kerusakan pada barang titipan tersebut itu nggak tanggung jawab dari pihak yang menerima titipan. Oke, nah jadi pembahasan kita sebelumnya itu tentang titipan atau tentang akad wadiah. Jadi akad wadiah itu ada dua macam. Yang pertama itu yang amanah dan yang kedua yang yadamana. Jadi kalau misalnya dia yang amanah, dia itu yang si penitip ini akan memberikan barang titipannya kepada si penerima titipan. Tetapi barangnya itu boleh digunakan. Hanya saja ketika nanti si penitip meminta balik titipannya itu harus ada. Kemudian yang kedua itu yang yadamana. Kalau yang yadamana itu si penitipnya memberikan persyaratan. Nah, si penitipnya itu kayak dia memberikan fasilitas untuk si penitip kan gitu, tetapi dikenakan biaya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan akad yadamana, misalnya saya mau menitipkan, saya pergi ke, kita katakan kita lagi mudik. Biasa kalau mudik itu kan kita bayar barang-barang yang mau kita titipkan seperti kereta, emas atau barang-barang berharga lainnya. Itu kan ada kayak semacam penerima titipan gitu. Misalnya bank menerima titipan itu tadi. Nah, jadi kita mau titipkan kereta kita ke bank gitu, atau kita mau menitipkan surat berharga kita ke bank. Jadi bank itu menyediakan tempat khusus si penitip kan gitu. Hanya saja dikenakan biaya. Nah, biaya itu harus kita bayar. Nah, itulah yang dikatakan wadiah yadamana. Jadi dia berbayar kan begitu. Jadi kalau yang amanah itu tidak berbayar. Hanya saja yang amanah itu barangnya boleh digunakan, tetapi kalau yang yadamana tidak boleh digunakan karena dia sudah meminta imbalan atas peralatan barang yang dititipkan. Gitu. Kalau yang amanah kan barangnya boleh digunakan. Jadi kalau misalnya dia barangnya itu digunakan mendapatkan hasil, ya hasilnya itu untuk yang menggunakan. Hanya saja nanti ketika si penitipnya minta kembali, nah itu harus ada barangnya, tidak boleh ditunda-tunda gitu. Misalnya janjinya, oke 2 hari saya kembalikan, nah, itu akan dikembalikan. Oke, materi kita selanjutnya jadi itu flashback pertemuan kemarin ya, pertemuan ke-5. Jadi ini kita masuk ke pertemuan ke-6, kita itu bahas tentang investasi mudharabah. Ada yang sudah pernah baca tentang investasi mudharabah? Ada
baca tentang investasi mudharabah? Belum ya? Oke, jadi saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian mudharabah. Jadi mudharabah ini akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Jadi satu pihak itu memberikan dana 100%, sementara yang satu pihaknya itu mengelola uang yang diberikan. Nah, itu adalah investasi mudharabah. Kenapa dikatakan investasi mudharabah? Karena ada satu orang yang menginvestkan dananya kepada satu orang untuk dikelola. Jadi uang yang diinvestkan itu dia berkembang. Jadi misalnya saya punya dana 100 juta. Jadi nanti saya kasihkan ke Hilal untuk dikelola. Nah, jadi dana itu nanti terserah dia mau kelolanya, mau dibuatnya apa, mau dibuatnya usaha seperti Hilal House kan gitu. Kemarin kan Hilal kan pernah buat kewirausahaan dan itu didanai. Jadi itu bisa untuk pengembangan itu misalnya begitu. Nah, jadi itulah yang dikatakan investasi mudharabah. Jadi untuk kerjasama ini dikatakan kerjasama bagi hasil. Jadi kita ini sistemnya bagi hasil. Jadi tidak ada sistemnya bunga. Kalau bunga kan kalian harus bayar. Untung nggak untung harus dibayar. Harus dibayar pokoknya kan gitu. Jadi mau kalian rugi, mau kalian untung, pokoknya kalau udah sekian bayarnya harus bayar. Ada nggak ada. Jadi di investasi mudharabah ini kita dituntut untuk saling berkaitan, saling berkoordinasi, saling berkesinambungan. Jadi saling komunikasi untuk meningkatkan usaha apa yang sudah kita buat. Ya, jadi di sini kalau misalnya kita untung ya kita bagi, kalau misalnya rugi ya kita bagi. Jadi tidak ada yang disulitkan. Makanya kan visinya itu yang pertama kan kita harus untung. Jadi bagaimana kita harus untung? Otomatis tentunya kita harus bekerja sama untuk mengembangkan usaha yang sudah kita buat. Jadi bagaimana caranya? Ya tentunya kita harus setting marketingnya itu bagaimana, kemudian promosinya itu bagaimana, media sosialnya itu bagaimana, promosinya bagaimana, pemilihan produknya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi itu harus dibicarakan. Jadi tentunya kita harus saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Misalkan kalau tujuannya dia usaha, kan kita nggak mau rugi, bener kan? Nggak mau rugi, otomatis kita mau untung ya kan? Jangan langsung kali gitulah, kan? Ini apa ini kayaknya belum makan atau belum sarapan, jadi agak lesu, rasa banget. Oke, jadi investasi mudharabah ini kedua belah pihak, yang satu penyedia modal 100%, yang satunya itu dia mengelola dengan ketentuan sistemnya bagi hasil. Jadi di mana pemilik modal itu memberikan modalnya kepada si pengelola, dan pengelola itu akan mengelola uang yang diberikan kepada si pemilik modal. Nah, kita lanjut. Ini ada beberapa jenis mudharabah. Jadi yang pertama itu ada mudharabah mutlaqah, dan yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Jadi mudharabah yang mutlaqah ini merupakan akad perjanjian mudharabah antara dua pihak, yaitu sahibul mal dan mudarib, di mana sahibul mal itu tidak memberikan batas jenis usaha, waktu yang diberikan, strategi pemasaran, serta wilayah bisnis dilakukan kepada mudharib. Nah, jadi yang mutlaqah ini sepenuhnya diserahkan kepada si pengelola. Terserah mau usahanya apa, asalkan jangan usaha haram. Apa usaha haram? Ya misalnya jual minuman keras, kan gitu. Kemudian apa? Apa itu slot? Main slot, ya kan slot. Jadi sekarang lagi musim kakek merah ya, musim slot. Jadi itu tidak boleh kan gitu. Terus kemudian buka warnet, nah itu kan tidak boleh. Jadi warnet itu salah satu hal yang masih di apa ya namanya, dibahas di MUI, karena warnet itu bisa aja juga memicu orang-orang untuk melakukan maksiat. Nah jadi itu
juga di perbankan syariah juga masih dipertanyakan dan itu juga belum bisa diberikan untuk pembiayaan terkait usaha. Nah, jadi kita balik lagi tentang mudharabah mutlaqah. Jadi mudharabah mutlaqah itu dia sepenuhnya diberikan kuasa atas si pengelola. Jadi pengelolanya itu diberi hak untuk mau di mana usahanya mau dilakukan dan usaha apa yang mau dijalankan. Kemudian cara pemasarannya bagaimana, nah itu terserah si pengelola. Hanya saja tentunya itu butuh koordinasi kan, itu butuh koordinasi kepada si pemilik modal. Terus yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Nah, jadi ini merupakan akad perjanjian antara dua pihak, yaitu sahibul mal dan mudharib, di mana sahibul mal menginvestasikan dananya kepada mudharib dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikan. Oke, jadi kalau yang si muqayyadah ini, jadi si muqayyadah ini agak selektif gitulah. Kalau kita bilang dia agak selektif. Jadi dia harus memberikan, saya kasih modal, saya bisa kasih modal sama kamu, tapi usahanya harus usaha yang ini dan kamu harus buat di sini. Nah, dia ada batasan-batasan gitu. Menurut kalian enaknya mana, mudharabah mutlaqah atau muqayyadah? Di atas ya, kalau yang perempuan yang di atas, gue mau sesuka hati gitu kalau perempuan ya, nggak mau dia teratur kalau yang perempuan. Oke, jadi kalau kenapa yang mutlaqah? Kenapa kalau yang mutlaqah? Karena kita kan dikasih dana tadi 100% ya Pak, sepenuhnya. Jadi kita bebas gitu, dananya itu mau dialihkan ke usaha yang lain juga bisa. Kalau ini kan dibatasi tadi kata Bapak, jadi ada sedikit perbedaannya sih. Dia lebih batasannya lebih enak ya yang mutlaqah. Jadi kita bisa menentukan usahanya, kita bisa berproses menurut kita sendiri, bagaimana cara penjualannya, bagaimana cara kemasannya dan lainnya. Kalau yang muqayyadah dia lebih pada ini ya, apa namanya, yang lebih selektif ya, kita terbatas dengan persyaratan yang dipersyaratkan pada si pemilik modal. Ya, selanjutnya ini ada tabungan mudharabah. Jadi ini tabungan mudharabah ini, akad mudharabah ini dia juga digunakan pada produk tabungan di bank kan gitu. Jadi di bank itu ada namanya produk tabungan mudharabah. Di bank juga ada namanya produk tabungan menggunakan akad wadiah. Jadi kalau yang akad wadiah dia titipan, jadi kalau ada uang kita 100.000 itu bisa diambil semua. Kalau yang mudharabah itu tidak kan gitu. Jadi kalau yang mudharabah, jadi ada uang kita 100.000, itulah yang dikelola kepada si pemilik bank. Jadi nanti kalau misalnya ada hasilnya nanti dibagi kan gitu, dibagi, kemudian nanti si penerima, si penitip atau yang menggunakan akad mudharabah ini mendapatkan imbal bagi hasilnya. Nah, jadi dapat lihat ya, tabungan mudharabah ini nasabah memberikan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada bank syariah. Tidak ada batasan, baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kalau kita kaitkan antara kedua mudharabah mutlaqah sama mudharabah muqayyadah, yang mana ini tadi ya jenisnya? Kalau untuk bank, iya, ya, yang mana kalau yang untuk bank? Tadi ini kan kalau ini dia yang bank. Nasabah memberikan pengelolaan dan tabungan mudharabah secara mutlak kepada bank syariah, tidak ada batasan. Jadi ya mutlaqah. Jadi kalau yang digunakan di bank syariah itu yang mutlaqah. Jadi yang si pemilik modal adalah si nasabah. Jadi nasabah memberikan sepenuhnya kepada bank untuk mengelolanya, mengelola uang tersebut. Oke, kita lanjutkan. Ini ada deposito mudharabah.
Jadi Pak. Jadi pada deposito mudharabah juga sama seperti tabungan. Hanya saja ini berjangka. Sifat deposito yaitu penarikan hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan mudharabah. Kenapa dia lebih tinggi kalau deposito? Karena dia jangka waktunya itu panjang. Jadi jangka waktunya itu panjang. Nah, jadi kalau yang tadi yang tabungan kita kan bisa ambil sewaktu-waktu, kapan kita butuh kita ambil melalui ATM atau melalui e-banking kan begitu. Tapi kalau yang deposito dia tidak ada jangka waktunya. Jangka waktunya berapa lama? Misalnya 6 bulan. Sebelum 6 bulan boleh diambil, tidak boleh. Gitu. Kalaupun kalian maksa untuk diambil, berarti kalian akan kena denda atas perjanjian yang telah disepakati. Oke, nah itu deposito, beda deposito dengan beda tabungan dengan deposito. Oke, selanjutnya ini ada konsep bagi hasil yang ada di bank ya. Konsep bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah. Jadi konsep bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Jadi konsep bagi hasil yang ada di akad mudharabah ini adalah konsepnya untung dibagi, rugi juga harus dibagi. Itulah landasannya. Jadi sebelum kita melakukan pembiayaan atau sebelum kita memberikan dana kepada si pengelola, kita akan rembukan terlebih dahulu. Kalau untung bagaimana, kalau rugi bagaimana pembagiannya. Bukan bagaimana apa-apanya ya, bagaimana pembagiannya. Jadi pembagiannya itu bagaimana, berapa persen untuk si pengelola, berapa persen untuk si pemilik modal. Nah, jadi itu adalah landasan atau konsep bagi hasil yang ada di bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Nah itu ya. Terus yang terakhir, nah ini yang terakhir ada nama-nama atau metode perhitungan sistem bagi hasil. Yang pertama ada revenue sharing dan yang kedua ada loss sharing. Ada yang sudah pernah baca tentang revenue sharing dan loss sharing? Belum. Nah, jadi ini adalah sistem bagi hasil atau nama-nama bagi hasil. Ada yang namanya revenue sharing. Jadi kalau revenue sharing itu perhitungan bagi hasilnya penjualan dan pendapatan itu ditambah kemudian dikurang dengan biaya-biaya. Jadi penjualannya berapa, kemudian ditambah dengan pendapatannya berapa, dikurangi dengan pembiayaan lainnya. Jadi apa aja pembiayaan lainnya? Misalnya dengan operasionalnya dikurangi. Nah, itu yang namanya dengan revenue sharing. Nah, kemudian yang terakhir itu ada loss sharing. Jadi kalau loss sharing ini dia dasar perhitungan bagi hasilnya menggunakan profit loss sharing. Jadi di mana laba itu akan dihitung dan dibagi kepada si pengelola dan si pemilik modal. Itulah yang namanya loss sharing. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ada Ilham? Haji? Gimana? Yang lain? Ada yang bertanya? Izin bertanya. Ini misalnya nih Pak, untuk membuka suatu usaha. Ya. Ini kan kita kan mulai awal nih Pak. Apa ya investasi atau menurut Bapak nih, saran Bapak ke kami nih untuk membuka usaha dari awal, apa yang harus kami lakukan terlebih dahulu Pak? Oke, jadi kalau biasanya kalau di bank syariah ya, kalau misalnya kita mau mengajukan pembiayaan untuk kita mau buka usaha. Jadi syarat yang pertama dilihat mereka itu proposal yang kita ajukan. Proposal yang kita ajukan ke perusahaan atau ke bank syariah. Apa yang dilihat mereka? Usahanya. Usaha apa yang mau kalian buat? Setelah itu tempatnya, di mana kalian akan memproduksi
memproduksi usaha itu. Nah, setelah tempatnya baru nanti adalah dananya. Dananya berapa yang mau dikeluarkan, kan begitu. Nah, setelah itu nanti proposal itu akan diproses, nanti kemudian akan dihubungi si misalnya kitanya yang mengajukan, kita akan dihubungi untuk membicarakan konsep bagi hasilnya. Nah, nanti si bank itu akan menjelaskan kalau misalnya untung bagaimana, kalau misalnya rugi itu bagaimana. Gitu. Jadi harus ada kesepakatan. Kesepakatan itulah yang nanti yang kita buat, gitu. Yang kita janji atau kita tanda tangani. Oke, di dalam pembiayaan boleh ya diperbolehkan untuk meminta jaminan. Dan itu di DSN juga diatur, boleh. Lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta jaminan atas uang yang telah diberikan. Nah, jadi jaminan itu boleh. Nah, jadi mau dia konvensional maupun syariah itu boleh diperbolehkan untuk meminta jaminan. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, karena waktunya sudah habis, materi pembahasannya juga sudah habis. Jangan lupa untuk tugas kita yang seperti biasa, itu resensi untuk materi kita pada hari ini. Besok akan dilakukan pengumpulan setelah akhir semester atau sebelum ujian semester. Itu akan dikumpul. Oke, karena tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melapaskan hamdalah.